Wah, lagi mainan debu dia. Yang ini takut sama saya. Om Swastiastu, selamat pagi. Jadi seperti biasa, hari ini saya berangkat kerja. Sambil nunggu bus ini di depan gerbang, mari mulai berbicara tentang anjing ya. Karena pas berangkat tadi ketemu anjing. Selain itu, ada juga yang bertanya kepada saya, kenapa video saya selalu dimulai dengan anjing. Sebenarnya nggak selalu sih, beberapa video gitu. Waktu saya ngevlog tahun 2019 gitu kan, video saya itu ada intronya gitu, pakai intro. Nah, ada anjing salah satunya di dalam intro itu. Jadi orang yang nonton itu akhirnya bertanya, salah satu yang nonton ya, kenapa selalu mulai dengan anjing? Kenapa ya? Saya rasa setiap orang tuh suka anjing, dan tanpa sadar pun sebenarnya gimana ya, orang itu suka anjing gitu. Kedengaran nggak itu? Ada anjing lagi menggonggong. Oi. Jadi pada intinya anjing yang di dalam video itu, yang pada waktu itu di beberapa video saya, di vlog saya itu, karena anjing itu adalah salah satu anjing liar yang selalu datang ke hostel kami. Anjingnya itu sangat baik, sangat friendly, artinya enak gitu, diajak berteman. Ada motor lewat, jadi bisa diajak bercanda gitu. Nah, sekarang anjingnya itu sudah nggak ada sih. Waktu itu anjingnya itu sudah meninggal setelah melahirkan beberapa bayi gitu. Meninggal anjingnya, kalau nggak salah itu tahun 2018 akhir kayaknya itu. Ini nih anjing salah satunya yang sering saya temui kalau saya berangkat kerja. Ini anjing ini kategori anjing apa yang kakinya pendek tapi badannya panjang gitu. Anjing apa namanya? Terang, terang. 1, 2, 3, terang, 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 terang. Oke. Jadi di India ini populasi anjingnya sangat tinggi ya. Berapa jumlahnya itu saya tidak tahu dengan pastinya, nanti saya cek. Di akhir video ini akan saya cek, akan saya tunjukkan ya bagaimana populasi anjing paling enggak tahun 2019 lalu lah, atau mungkin kalau ada tahun 2020 mungkin lebih bagus. Jadi anjing itu adalah binatang yang tahu caranya itu, maksudnya binatang yang tahu respect sama orang yang dekat dengan mereka, yang memberi makan mereka gitu. Jadi kalau sudah berteman dengan si anjing, anjing itu akan selalu dekat menyambut kita saat kita datang dari manapun. Karena bagi saya anjing itu adalah teman. Jadi di hostel itu saya punya teman 2 ekor anjing. Kalau di rumah sakit sekarang saya punya teman 1 ekor anjing. Saya baru saja turun dari bus ya. Saya bilang akan disambut anjing kan, lihat nih anjingnya udah nyambut saya. Tessa, Tessa, Tessa. Ini sama ini nggak kenal saya. Kenalnya sama ini. Nana Ica. Bah. Jadi anjing ini namanya Tessa. This is Tessa manager. Namaste. Tessa's father is Tessa's father. Marton. Hey. Tessa's father. Tessa, 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 Tessa. Hey.
Selamat siang Gaji. Jadi sama si anjing Tessa ini, saya itu butuh waktu 2 minggu untuk kenal dengan dia. Karena di awal-awal saya datang ke sini nggak kenal, dia itu kayak apa ya, jinak-jinak merpati gitu. Dia tuh suka apa namanya, jingkrak-jingkrak manja gitu. Kalau dideketin mau disentuh nggak bisa, dia takut. Jadi butuh 2 minggu untuk saya kenal. Sampai akhirnya sekarang itu ya berteman gitu. What are you doing, huh? What are you doing? Yeah. You are funny, ladies. Jumping. Bye-bye. Afternoon playing. Bye-bye. Bahkan karena kami sudah berteman sekarang, setiap saya pergi ke rumah makan untuk makan, si Tessa ngikutin saya nih. Dia ngikutin saya, mau dapat jatah makan. Jadi karena setiap saya dapat makan itu, setiap saya makan, setiap selesai makan, dia biasanya saya kasih 1 biskuit atau kasih 1 roti gitu ya. Jadi sekarang setiap saya pergi makan, dia selalu ikut. Si Tessa pasti nunggu di luar. Dia bakalan nunggu di sini sampai saya selesai sarapan. Itu dia nunggu di luar. Jadi setiap orang itu sebenarnya secara tidak langsung suka sama anjing. Buktinya dalam berbagai hal anjing itu disebut. Misalnya ketika orang memaki seseorang, mereka akan bilang, "Anjing kamu," misalnya begitu. Kemudian dalam bahasa sini ada bahasa Malayalam namanya. Ketika nyuruh mengejek temannya pergi, atau mungkin dia marah kepada seseorang dan menyuruh orang itu pergi, mereka akan bilang podapati misalnya begitu. Pergi kamu anjing. Itu artinya kayak gitu. Pergi kamu anjing. Jadi secara tidak langsung anjing itu hadir di pikiran setiap orang. Hello cat, how are you? Nema hesaru yeno. Bani.
Ini mah hesaru yeno. Uta aita. Bye bye. Misalnya si Tessa ini. Jadi Tessa ini adalah anjing yang sangat energik ya, sangat aktif dalam bergerak, dalam bermain gitu. Dia sangat aktif. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa berteman dengan dia ini butuh waktu 2 minggu. Dan sekarang karena sudah berteman, setiap hari saya bisa bermain dengan si Tessa ini. Karena saya menganggap mereka itu sebagai teman. Ada yang bilang beri makan kepada anjing itu selama 3 hari, maka si anjing akan mengingat kamu selama 3 tahun, bahkan selamanya. Dan itu benar menurut saya, karena pengalaman saya memberi makan kepada anjing yang di hostel. Jadi ada anjing namanya Cundari ya, nanti di akhir video akan coba saya perlihatkan. Jadi Cundari ini dari kecil, bukan dari kecil ya, mungkin dari seusia 4-5 bulan gitu ya, dia datang ke hostel. Saya beri dia makan, saya beri dia susu, dan sekarang dia sangat nurut kepada saya. Jadi sebaiknya bertemanlah dengan anjing. Astana. Tadi 35 ban. Thank you. Jadi ini saya beli ban untuk si Tessa ya. Ini bannya berangkat ke rumah sakit dulu. Kayaknya si Tessa nunggu di rumah sakit. Jalan lagi. Wah, si Tessanya nggak ada di sini dia. Kayaknya dia lagi pergi main sama cowoknya. Oh, berarti ditunggu aja, tunggu dia pulang. Tessa. Datang dia dipanggil. Udah kenal ini, udah kenal. Datang dia dipanggil. Tessa. Tessa. Hah? Wow. Ba. Wow. Oh you. Wow. Yeah, afternoon, I'll purchase you snack, okay? You eat that, okay? This morning I forgot, okay? Bah. Tessa. Hey, Tessa. Bah, come here. Come closer. Hey. Yeah, if you come closer, if you come to me, I'll purchase you a snack. Hoi. Bah. Ching. I'm following you. Ching. Yeah, rolling again. Yeah. Twing. Ternyata waktu saya bawa roti tadi pagi itu kan si Tessanya nggak ada tuh. Saya taruh rotinya di ini di tempatnya pot bunga gitu. Siang harinya mau saya ambil, maksudnya mau kasih dia, udah nggak ada rotinya, kemungkinan udah dicuri sama dia.
Seperti yang saya bilang tadi, kalau Wires ini adalah manajernya si anjing ya. I said you are Tessa as manager. Karena dia adalah apa namanya yang memperkenalkan Tessa kepada saya. Oke, lupakan masalah Tessa. Sekarang mari bicara tentang anjing secara general. Jadi ini ada cerita tentang anjing. Salah satu anjing yang di hostel itu ya, itu punya anak 5 gitu. Kemudian sudah agak besar, anaknya itu diambil oleh warden hostelnya. Itu sih nggak apa-apa diambil karena maksudnya mau diasuh. Nah kemudian beberapa harinya itu junior saya itu membawa anjing datang ke hostel, 5 ekor juga. Jadi anak anjing yang usianya kurang lebih sama dengan anak anjing yang sebelumnya yang sudah diambil oleh warden itu. Nah karena anjing-anjing ini masih kecil ya, kan karena saya suka sama anjing, saya apa namanya ya istilahnya suka main-main dengan anjing gitu. Jadi ya kan saya rawat tuh sama teman-teman saya, sama beberapa teman-teman junior gitu yang mau dia ikut ngerawat gitu. Jadi kasih makan, kasih susu gitu. Kemudian mulai 2 ekor meninggal, 1 ekor meninggal diinjak sapi, satu ekornya lagi karena apa ya? 1 ekornya lagi nggak tahu meninggal karena apa, yang jelas meninggal gitu. Nah yang sisa 3 ini dibuang oleh security hostel. Alasannya katanya kalau ada anjing di sana itu menyebabkan polusi gitu. Jadi sebenarnya saya nggak suka ya ketika anjing itu dibuang, apalagi tanpa sepengetahuan saya, karena saya sudah sempat mencari beberapa informasi tentang apa namanya animal defender yang ada di India itu, dan ternyata karena kami ini tinggalnya di desa gitu kan ya, nggak mungkin ya ada rata-rata animal defender ini kan di kota-kota gitu, nggak mungkin juga kan mereka akan datang ke desa. Jadi dan itu pun dapatnya di Delhi, sedangkan saya tinggalnya di Karnataka, kan jauh sekali. Jadi junior saya itu ngasih tahu ke saya bahwa anjing itu sudah dibuang gitu. Karena saya nggak tahu, karena pada saat itu saya sedang full kan 1 hari ada berada di rumah sakit. Jadi saya nggak tahu bahwa anjing itu dibuang. Semenjak saat itu saya nggak berbicara dengan security-nya. Jadi ya mungkin ini sesuatu yang buruk ya, jangan dicontoh, nggak berbicara dengan orang dengan hanya karena sepele, karena masalah anjing jangan dicontoh. Artinya saya nggak terima aja gitu, anjing itu adalah binatang yang nggak bersalah, hanya ya sama-sama makhluk hidup lah dengan kita, butuh hidup, kan nggak ada salahnya kita memberi makan gitu, nggak harus dibuang. Paling nggak kan tawarkan kepada seseorang untuk memeliharanya gitu, jangan dibuang. Karena dari jauh-jauh hari sebelum ini sebenarnya wardennya memang udah bilang sih bahwa anjing-anjing itu katanya mengganggu ketertiban di hostel dan akan dibuang ke hutan, dan ternyata dia merealisasikan omongannya gitu. Wardennya bilang begitu dan dia meminta kepada security-nya untuk membuang anjingnya gitu. Dan menurut saya itu nggak elok ya menurut saya. Cuman kembali lagi sih, kemungkinan karena permasalahan di India itu populasi anjing itu sangat tinggi. Ini saya sudah dapat informasinya mengenai populasi anjing di India. Saya cek di Google, itu dog population in India 2019 ya. Jadi selama tahun 2019 itu populasi anjing di India itu 21,42 million. Cukup banyak mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi dengan populasi yang seperti ini, memang sih kalau di tempat tinggal saya itu bisa ada puluhan anjing berkeliaran di lingkungan itu. Contohnya di hostel saya aja itu ada 2 anjing ya. Kemudian di sekitar-sekitarnya satu rumah itu paling enggak punya minimal itu 2 anjing. Belum lagi kalau di kampus juga ada beberapa anjing yang berkeliaran gitu di ruang security. Sedangkan di lingkungan sendiri kalau apa namanya setiap harinya itu banyak sekali anjing yang berkeliaran gitu. Jadi mungkin dengan dasar itu juga pihak security hostel gitu nggak suka dengan adanya anjing di hostel gitu. Nah ini adalah ibu-ibu yang juga sayang pada anjing. Kalau anjing ini beberapa sering nurut ya sama ibu-ibu ini ya. Nah sekarang tuh dikasih makanan tuh dari tangan malah langsung. Ini ibu-ibu pekerja kebun teh. Jadi menurut saya setiap orang itu ya harus begini. Ya tidak hanya kepada anjing sih, kepada semua binatang yang biasa dijadikan peliharaan gitu ya.
harus perhatian, entah itu sekedar memberikan sedikit makanan atau dengan sangat-sangat peduli, karena anjing ini apalagi kalau masih kecil ya, kalau sudah besar ya mungkin bisa nyari makan sendiri, tapi kalau masih kecil kan nggak bisa cari makan sendiri. Nah, ibu-ibu ini sangat perhatian nih. Ini saya membawa roti untuk Cundari. Sebenarnya tadi ini beli rotinya untuk Tessa, cuman si Tessa sampai sore nggak kelihatan karena tadi sore saya belinya. Hai bro. Cundari. Nah ini dia Cundari. Ini dia yang namanya Cundari. Do you know what is this? Do you know what is this? Jadi Cundari ini punya anak satu. Sebenarnya punya anak 3. Baru melahirkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Punya anak 3, cuman sisa 1. Ini cewek juga, bahaya ini. Takutnya kebuang ini pasti nanti diketahuan sama security. Tapi moga aja enggak. Jadi roti ini mau saya kasih ke Cundari sekarang. Tara. Cundari. Bah. Jadi kayaknya dia sudah bosan dengan rotinya, udah kenyang mungkin ya. Jadi apa ya hal yang harus saya bilang? Saya cuma mau berpesan bahwa anjing itu walaupun anjing liar bisa dididik menjadi teman begitu. Jadi seandainya ada anjing yang datang sama Anda, sama kamu, sama saya gitu, ya jangan dicuekin. Artinya anjing itu mau datang apalagi dengan menggerakkan ekornya gitu ya, tandanya dia itu percaya sama kita. Jadi jangan disia-siakan, karena anjing itu ya sama seperti kita. Anjing itu juga makhluk hidup. Anjing itu juga makhluk hidup, butuh makan, butuh manusia sebagai temannya, dan juga butuh binatang yang lainnya. Maksudnya bukan hanya anjing saja, begitu juga kucing. Semua binatang yang biasanya dijadikan binatang peliharaan gitu, wajib selama bisa memberi makan ya tolong diberi makan gitu. Karena ya seperti saya bilang tadi itu, kalau masih kecil kan kasihan ya, belum bisa cari makan. Lain ceritanya kalau sudah besar gitu. Seperti yang Cundari ini sudah besar, sudah bisa cari makan sendiri katakanlah gitu, walaupun makanan-makanan sisa gitu. Jadi ini sisa rotinya saya taruh di tempat makannya Cundari biar dimakan nanti. Deng, anaknya dimasukkan aja. Anaknya dimasukkan. Hai, kamu masuk. Ini anaknya ya. Semoga nggak dibuang nanti sama pihak wardennya. Masuk. Jadi dia ini dibuat rumah-rumahan oleh junior saya. Dia juga suka sama anjing. Dan sebenarnya Cundari ini lebih nurut ke dia daripada ke saya. Yang ngasih nama juga dia. What are you doing? Cundari, Lili. Good. Nah, ini dia anjing satunya lagi ya. Dia nggak pernah mandi nih, padahal bulunya bagus ini. Oke, jadi segitu dulu vlog hari ini tentang anjing. Jadi tolong seandainya teman-teman ada anjing di sekitarnya butuh bantuan, dibantu. Nggak mampu
memelihara sendiri ya bantu disampaikan ke orang lain atau paling enggak dikasih makan untuk sementara. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.